Nah, kepikiran gak sih, gimana caranya kita bisa kirim email, video, atau pesan ke belahan dunia lain cuma dalam hitungan detik? Jawabannya itu bukan di awan, bukan di langit, tapi tersembunyi jauh di dasar samudra. Nah, hari ini kita bakal nyelam ke dunia tersembunyi yang jadi motor penggerak dunia digital kita. 99%. Coba deh, kita biarin angka ini meresap dulu. Angka sebesar ini adalah persentase lalu lintas data internasional kita. Semua video call, semua transaksi bank, semua film yang kita tonton yang ternyata lewat melalui media yang mungkin sama sekali nggak kita duga. Yap, bukan satelit. Bukan juga sinyal nirkabel yang canggih. Hampir semua data di seluruh dunia ini melesat lewat jaringan kabel serat optik raksasa yang membentang di dasar samudra, menghubungkan satu benua dengan benua lainnya dalam sunyi senyap. Tapi jangan salah, ini bukan kabel biasa yang kita lihat di rumah. Kabel-kabel ini tuh mahakarya rekayasa yang dirancang khusus untuk bisa bertahan di salah satu lingkungan paling ganas di planet kita. Mereka ini bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa di era digital. Coba deh bayangin, kabel serat optik bawah laut ini dibuat untuk bertahan super lama. Beda banget sama kabel di darat. Kabel ini harus kuat menahan tekanan air yang luar biasa besar dan air asin yang bisa merusak apa aja, setidaknya selama 25 tahun tanpa perlu diapa-apain. Oke, sekarang kita bedah ya. Kita bakal lihat dari lautan yang begitu luas sampai ke inti mikroskopis dari sebuah kabel. Apa sih yang bikin kabel ini kuat banget, tapi di saat yang sama bisa mengirim data secepat cahaya? Tapi ternyata nggak ada tuh yang namanya satu kabel buat semua. Desainnya beda-beda banget, tergantung kabelnya mau ditaruh di perairan dangkal dekat pantai atau di palung samudra yang super dalam. Tapi intinya sih, mereka semua punya struktur dasar yang mirip. Nah, ini bagian yang paling gila menurut saya. Ada kontras yang luar biasa di sini. Jaringan global yang panjangnya ribuan kilometer ini ternyata intinya bergantung sama untayan kaca yang tipisnya lebih tipis dari sehelai rambut kita. Semua data kita lewat di situ dalam bentuk denyut cahaya. Luar biasa kan? Yuk kita lihat gimana kabel ini dibangun. Kita bakal kupas lapisannya satu persatu, karena tiap lapisan ini punya tugas yang super penting buat melindungi inti serat optik yang rapuh banget itu. Jadi, di bagian paling dalam, serat kaca yang tipis ini dibungkus sama jeli khusus. Ini bukan pelumas biasa ya. Jeli ini adalah garda terdepan buat ngeblok molekul air supaya nggak pernah nyentuh seratnya. Tujuannya, biar sinyal data kita tetap jernih. Lapisan berikutnya ini tugasnya double, keren banget. Ada tabung tembaga yang fungsinya kayak kabel listrik buat ngasih daya ke alat penguat sinyal di sepanjang jalur. Terus, ada kawat baja yang dipilin yang ngasih kekuatan super biar kabelnya nggak putus pas ditarik dan diletakkan di dasar laut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, desain kabel ini nggak semuanya sama. Desainnya bisa berubah drastis, tergantung sedalam apa lautnya, dan bahaya apa aja yang mungkin ada di sana. Yuk kita lihat bedanya. Logikanya sebenarnya simple banget. Jauh di dasar samudera sana, suasananya relatif tenang dan aman. Justru, ancaman terbesarnya itu ada di dekat pantai. Di perairan dangkal, banyak aktivitas manusia kayak jangkar kapal atau jaring ikan yang bisa bikin kabel rusak. Makanya di area itu, kabelnya butuh pelindung ekstra tebal. Nah, gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat deh yang kanan, kabel yang ada pelindung bajanya. Itu tebal banget kayak monster, emang sengaja dibuat buat nahan benturan langsung. Diameternya bisa lebih dari 2 kali lipat dibanding kabel laut dalam yang lebih ramping. Tapi, membangun dan ngerawat semua ini tuh bukan main-main. Risikonya tinggi, biayanya juga selangit. Sekarang kita beralih ke sisi ekonomi dan tantangan dalam mengoperasikan infrastruktur global yang sepenting ini. Mungkin kita mikirnya ancaman terbesarnya itu gempa bawah laut, atau mungkin gigitan hiu. Ternyata bukan. Penyebab utama kerusakan kabel, lebih dari 70% kasus, itu justru aktivitas manusia. Terutama jangkar kapal sama pukat nelayan yang nggak sengaja nyangkut dan ngerusak kabel di dasar laut. Coba bayangin bedanya kalau kabel di pinggir jalan putus, mungkin benerinnya cuma butuh beberapa jam. Tapi kalau yang putus kabel di dasar laut, ceritanya beda jauh. Butuh kapal khusus buat ngangkat kabel dari kedalaman ribuan meter, benerin di atas kapal, terus diturunin lagi. Ini operasi yang mahal banget dan bisa makan waktu berminggu-minggu. Efeknya bisa mengganggu ekonomi satu negara loh. Dulu, ini kerjaannya perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Tapi sekarang, pemainnya beda. Raksasa teknologi kayak Google, Meta, dan Microsoft sekarang jadi pemain utama. Kenapa? Ini bukan cuma soal kecepatan. Dengan punya kabel sendiri, mereka bisa ngontrol nasib data mereka.
mastiin layanan mereka super cepat, dan pastinya ini jadi keuntungan strategis dalam persaingan data global. Kabel-kabel ini kan dirancang buat tahan sampai 25 tahun. Terus, habis itu gimana? Apa mereka dibiarin gitu aja jadi sampah di dasar lautan? Jadi, sebuah kabel itu pensiun biasanya bukan karena rusak, tapi karena, ya, udah nggak zaman lagi. Teknologi baru itu memungkinkan kabel dengan kapasitas ribuan kali lebih besar dipasang. Jadi, kabel lama jadi nggak ekonomis lagi buat dipertahankan. Terus nasib kabel-kabel tua ini gimana? Kadang-kadang pilihan yang paling menarik itu adalah pilihan ketiga. Digunakan kembali. Kabel yang udah nggak efisien buat trafik data antar benua bisa dapat kehidupan kedua. Jadi jalur data super murah buat ngehubungin pulau-pulau terpencil atau pusat-pusat penelitian ilmiah. Keren kan? Jadi, lain kali Anda lagi asik streaming film atau video call, coba deh ingat jaringan tak terlihat yang luar biasa ini. Kekuatan digital kita yang masif ini ternyata bergantung pada sesuatu yang sangat rapuh dan tersembunyi di dasar samudra. Pertanyaannya, seiring kebutuhan data kita yang makin menggila, inovasi apa lagi yang bakal muncul buat ngembangin tulang punggung internet ini di masa depan? Sesuatu yang patut kita pikirkan bersama.